menembak bertanya. Imam Ghazali juga dalam berdebat, Imam Syafi'i juga dalam berdebat, tidak mengharapkan dalam debatannya itu kebenaran di pihak beliau, tapi kebenaran itu mudah-mudahan berada di pihak yang lain. Artinya setingkat Imam Syafi'i dalam memperdebatkan masalah agama bukan menonjolkan dirinya kebenaran, tapi kalau memang kebenaran itu ada di pihak yang lain, beliau tidak mengikut. Sehingga ada juga dalam kata beliau adalah insahal hadis bahwa madhabi. Artinya kalau dalil-dalil yang dikemukakan oleh lawan debatannya betul-betul sesuai dengan syarat dan ketentuan hadis yang diakui oleh beliau dengan dada lapang atau terbuka akan mengambil itu sebagai pegangan atau mazhabnya. Jadi kamu dawa, kita kemukakan alasan ada jibno berbadu. Nyo yang betul dong, munyo yang betul dong, betanya mendung belagi dong, yang antak kiamat dunia tetap hana betanya peroleh kemenangan. Juga dalam kesempatannya ulun tuan kelah yang ulun tuan sampaikannya suatu kepastian kebenaran, tapi dalam pemahaman ulun tuan nyo mungkin yang betul, namun kebenaran yang hakiki untuk mungkin dalam majlisnya akan lahir. Jadi makanya bila yang ulun tuan sampaikan itu anak tepat, anak betul, nyo mari kita nyo sama-sama kita yang berdebat dan cok yang betul-betul kebenaran. Apalagi nah gure-gure kita yang hadir, yang beliau itu diatur kita yang untuk menghematkan waktu, ulun tuan coba rumuskan dasar daripada pemikiran ulun tuan mengutip dalam kitab yang muktabar dalam Dayak, yang antara lain puji kepada Allah Subhanahu wa taala empunya sekalian alam, salawat dan salam kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga sahabatnya. Adapun kemudian dari itu maka bahwa salah satu kewajiban kita umat Islam adalah salat Jumat, dan merupakan salah satu khususiah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan sembahyang yang sempurna, bukan yang diringkaskan dari salat zuhur, walaupun waktunya adalah pada waktu zuhur, dan kalaupun diganti dengan salat zuhur dikala luput ataupun tidak sempat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada satu hadis yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, al-jum'atu rakatan tamamun ghairu qasrin ala lisan nabiyikum sallallahu alaihi wasallam wa qasaba man iftara. Rawahul Imam Muhammad wa ghairuh. Maksudnya salat Jumat 2 rakaat yang sempurna, bukan ringkasan dari salat zuhur, atas kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh rugilah orang-orang yang mengada-adakan. Walaupun ada pendapat dhaif yang dikatakan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah bahwa sembahyang Jumat itu adalah 2 rakaat dari zuhur, dan 2 rakaatnya lagi itu ganti dengan 2 khutbah. Al-khutbatani badlu rakaatain min az-zuhr. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu adalah dhaif, karena hal-hal yang demikian itu adalah membutuhkan kepada ijtihad. Salat Jumat adalah merupakan satu fardu dan kewajiban sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil pada hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat, maka segeralah datang kepada mengingat Allah, artinya melaksanakan salat Jumat, dan tinggalkan berjual beli dan segala lainnya yang bisa melalaikan kita daripada melaksanakan Jumat. Jadi membaca Babel tidak hasil yang penentuan rangkum dalam huraian rentuan. Salat Jumat difardukan di Mekah. Tapi karena syarat-syarat wajib belum semua diperoleh di sana, baru diperoleh di Madinah, maka seolah-olah diwajibkan di Madinah. Sedangkan syarat-syarat wajib salat Jumat berbeda dengan salat biasa. Maksudnya ada yang berbeda daripada salat biasa. Ya, Jumat tidak wajib atas perempuan atau khunsa, atas budak dan orang non-musafir. Sedangkan salat biasa, walaupun ada kemudahan bagi orang yang musafir untuk melaksanakan tidak sepenuhnya, salat zuhur bisa dikasar jadi 2. Isya bisa dikasar jadi 2, seperti kami-kami yang datang dari wilayah utara ke barat selatan ini. Hanya wajib Jumat atas tiap-tiap mukallaf balik berakal, laki-laki yang merdeka dan mukim yang tiada udzur berjamaah. Walaupun mukim itu tidak sah sebagai jadi ahli daripada Jumat. Sedangkan syarat-syarat untuk mendirikan Jumat ada 6 perkara. Yang pertama, jatuh Jumat secara berjamaah. Tidak boleh berjamaah secara Jumat secara sendiri-sendiri. Kedua, jatuh Jumat dengan 40 jamaah yang kamil walaupun orang sakit. Karena orang sakit tidak wajib Jumat bukan karena tidak wajib Jumat, tapi karena keodoran untuk datang. Sehingga orang yang datang yang sudah ada di masjid, dia tidak dibenarkan untuk pulang kecuali ada memang keodorannya bertambah. Yang ketiga, jatuh Jumat dalam waktu zuhur termasuk 2 khutbah. Yang keempat, jatuh Jumat sesudah 2 khutbah, tidak boleh didahului salat kemudian baru khutbah seperti hari raya. Yang kelima, tidak didahului oleh Jumat yang lain pada tempat yang tidak dibolehkan berbilang-bilang Jumat dalam satu qaryah atau dalam satu balad. Keenam, sah dirikan Jumat pada suatu tempat yang dihitung dalam balad walaupun di lapangan terbuka. Jadi Jumat tidak mesti di masjid seperti pandangan sebagian orang-orang awam. Jumat tidak mesti di masjid, juga masjid tidak mesti Jumat. Masjid tidak mesti didirikan Jumat. Maka besoknya kita akan mengadakan musalla. Meletakkan batu pertama musalla. Kami bersepakat dengan Abu di Sembah Balik di sini supaya musalla itu ditukar, artinya dilaksanakan adalah untuk peletakan batu pertama Masjid Darul Ulum Al-Mukarramah. Kepada masyarakat jangan ada anggapan seolah kalau di sini ada Jumat ingin menandingi masjid untuk Jumat yang sudah ada, itu tidak mengatakan. Tapi ini hanya masjid untuk masjid lingkungan daya, bukan masjid jami'. Ini perlu saya tekankan. Nah, masjid boleh didirikan di setiap rumah. Masing-masing rumah bukan sama masjid kita wajib. Kupu kamar raya, kupu kamar lilu, bijim lemotan. Tuan masjid apa? Paling kurang untuk bedanya beriktikaf. Kalau mau iktikaf, syaratnya masjid. Tidak boleh iktikaf. Nah, di tempat yang bukan masjid, di musalla, di manasah umpamanya. Maka hikmah ada masjid di setiap tempat itulah kita untuk beriktikaf. Dan berlaku hukumnya, hukum masjid itu yaitu orang yang berhalangan tidak bisa masuk, orang junub tidak bisa masuk,
Pahala yang dekatnya sama seperti masjid yang lebih besar. Sehingga ungkapan Rasulullah masjid itu dekat masjid yang hukumnya fadilah, etika dan sebagainya, walaupun sebesar sangkar burung, walaupun ube cinta dicing ke Rasulullah. Masa masih cinta dicing juga dari semua yang belum Jumat. Nah, berarti bukan itu yang dimaksudkan. Nah, masjid tempat kita beriktikaf. Bahkan di tempat yang mulia, ada masjid. Tempat beliau itu berkhalwat. Nah, jadi alhamdulillah, insyaallah, ayo. Kita batu pertama pembangunan masjid Darul Ulum Al Mukarramah. Tentuan lah kayak ini, Tuhan bisa. Tapi karena aku peletakan batu pertama masjid, satu insyaallah dompet juga. Jadi kan bunga letak batu pertama yang berkat. Ya, alamat berbukur ya. Oh, kan salah. Dari kalau lu kata kasih. Ya, perlihat di ilmu. Kemudian ada pun yang dimaksud dengan balak. Katanya pedang Jumat harus dalam yang dihitung balak. Apa itu balak? Ya, balak adalah bangunan tempat bertanah air ahli Jumat. Karena syarat mendirikan Jumat harus ahli Jumat. Syarat ahli Jumat, kalau wajib Jumat mungkin, arti mungkin orang telah putus wafat, urang Dayak tidak kenal. Dari manapun roh tu ingin gerak pion, lebih dia orang, pun orang tu pion itu. Wah, roh malah Jumat, tinggal Jumat lagi. Jangan tu santri-santri atau jamai-jamai yang ada pion tinggal Jumat itu, wah roh malah Jumat, tinggal Jumat, lagi Jumat. Pak tidak, Jumat begini yang mana di kampung Babah Turun. Maka wajib. Karena tak mungkin. Tapi untuk ahli Jumat tidak wajib mungkin, harus mustautin. Arti mustautin dia tinggal di tempat itu, tidak ada keinginan untuk berpindah. Terkecuali sudah memang harus eksodus seperti Rohingya. Harus kacau napa dahulu. Ya. Dia ada yang tapi hanya keinginan untuk pindah. Tapi beliau nauriun kawin kenal. Tapi kalau kebuka rumah dia diwirin, ini dia benar. Kena bawa ke ni. Jangan berlembut kepada ahli Jumat. Kecuali nak rumah-rumah tu itu. Kakak, dia tadi tinggal. Dia kata orangnya itu, orang Jumat dia. Malu aku juga ahli. Itu sekurang-kurang. Kemudian ukuran balak yang najara. Mula tempat orang yang membangun bangunan tidak ingin berpindah. Lalu batasnya di mana? Yaitu di lingkungan yang belum boleh dikasar salat. Kalau kita ingin merantau, pergi jauh, di tempat itu sudah bisa belum bisa asal salat. Ada apabila kampung video, tidak mesti harus di tengah kampung bukan cuma. Bawa bila ini, asal pada tempatnya kalau jut, tak pasar semayang ada yang merantau. Yang paling apakah kampung na batas, sehingga sur gitu, di sur, na ada pegat kuda, dari kuda jamun. Awak tanah pula triang. Ambil depan sama musuh. Triang dan pegel kuda. Atau halaman termasuk gang kaya sebagai batas. Dan kayak gini, pegat buku. Yang tajid tabungan Jumaat di sana.
Atau bisa juga kata murid dengan balat bukan balat yang balat syar'i, tapi dimaksud dengan balat yang lebih umum dari itu. Dia tempat yang hancur dalam kata satu baik balat atau kuryah kemudian kampung atau Mesir. Memang perbedaan antara kuryah, balat dan Mesir. Yang ke Mesir adalah ada di tempat itu hakim syar'i, pejabat yang berwenang dalam mengurus hukum syarak, dan hakim syar'i, yaitu pejabat yang mengurus hukum negara. Dan juga ada pasar. Arti pasar tempat orang membuka barang. Orang dia orang pekan. Mana pekan yaitu tempat pasar. Pendukan kan hanuk yang toko kios. Yang kan pasar di pasar tempat terbuka kadang-kadang yang kena barang untuk buka-buka. Itu pasar aswak. Yaitu Mesir. Tapi kalau yang ada hanya sebahagian, ada pasar mentau, ada hakim syar'i, ada hakim syar'i. Itulah yang dikatakan dengan balat. Satu pun tidak ada. Hakim syar'i dan anak yang panah yang digunakan dengan kuryah. Maka pada kuryah, pada balat, pada Mesir itu sah-sah saja untuk didirikan Jumat dengan syarat-syarat yang lain yang 5 lagi. Apabila semua syarat-syarat Jumat atau salah satunya saja tidak ada, maka tidak wajib mendirikan Jumat. Hanya wajib salat zuhur. Syarat nambah dulu. Bahkan kalau berjamaah memang bukan syarat yang dibutuhkan. Syarat-syarat yang lain hansip ulung perlu atau kakali luhu kalau palihu alagi Jumat dan khutbah lam luhu atau la Jumat halat khutbah atau karena Jumat yang lain di kampungnya lalu tajak dayo pinang uput tu itu yang memandung hanjut le Jumat wajib luhu tak boleh. Kemudian masalah iadah. Iadah zuhur ada 3 macam. Nah, saya macam hukum iadah dulu. Yang pertama wajib iadah dulu. Yang kedua sunat. Yang ketiga haram. Wajib iadah dulu atau sunat iadah dulu atau haram iadah. Yang wajib iadah dikala secara lahir dikitanya tak mencukupi syarat. Ada bulan Jumat. Lima Jumat, kadang-kadang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kan syarat. Ada beberapa ketentuan yang kadang-kadang tidak mencukupi syarat. Nah, yang memang katanya umpamanya jamaah belum. Padahal lamir atau anamir yang malam balik dalam perut roya. Kan dia bilang. Yang berarti dia wajibnya ada luhu. Atau umpamanya tempat dia menghanjut udang 2 buah Jumat. Karena Jumat belum ada wajib di masjid, karena apa rasa kau tak belum Jumat dia. Dia kata belum sama tu. Nah Jumat yang ke awal sama. Tapi hanya ada tulis kau yang awal. Dan tak tulis kau yang awal.
Kuno dia lalu. Nona yawa itu ada dui. Yang Bandung wajib yang ada dulu untuk terlepas kewajiban. Karena dari pedang hati haji tahu tempat haji 2 Jumat, baik Jumat. Tak, ulang tak tahu lain. Kecuali musika tu bila tu era imum dia, walaupun tadi berbeda. Nyan berarti 2 part yang terjadi nyan payah ulang kembali yang macam saya ulang kedua, ulang Jumat, 4 ulang 4. Tapi menyokah hati hotel tetap payah ulang. Kemudian yang kedua sunat. Nyo yang lu. Yang lu nyo kemudian sunat. Makan Allah yarham. Wate mentang lun beut uradi. Makan golem beut. Mentang dengar beut. Bukan beliau. Di Aceh tidak ada tempat yang tidak disunatkan dan tidak sunat mengiadahkan Jumat. Ini yang secara langsung yang tasyafi, tapi bukan tasyafi masyarakat. Tapi biasa dia dengar dari mulut perhatian, dari mulut ke telinga, dari telinga baru ke mulut dah. Yang mulut tuan dengar beliau tu. Di Aceh betul. Ada tempat yang hendak sunat mengiadahkan Jumat. Akan karena itu mandung magnun terhadap syarat-syarat Jumat. Ulang beribadah. Tapi dan pilih ke ahli Jumat, kadang melepru hamun po. Itu dah beribadah. Jangan kalian tahu ahli Jumat. Karena ahli Jumat, kalau cuma sekedar kutubah. Rukun itu kan masalahnya. Kadang khatib sendiri saja kalimat. Baik dia tak buka huruf jamaah dia si khatib. Karena dia ke ahli Jumat. Maka salah satu rukun khutbah ada ayat. Salah satu rukun khutbah ayat. Orang baca ayat, baca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Menduakan. Barakallahu li wa lakum. Yang khatib. Ibu apa? Enggak bimbang. Nah yang ilun entah tengok tak hai bilik Jumat di sana. Hai bilik itu khatib di sana. Sebabnya ulun tuan tegur. Nah ulun tuan tegur khatib. Bukan apa? Bukan hebat. Ban baca ayat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Karena lun urung daya, maka lu tegur. Anak dengar lanjut. Dia semayang. Lu hoi tu madu, daya tu. Kah anak mohon bayar. Anak mohon kesimpulan. Ya, jadi begitu dia masih tegur-tegur. Lagi nak kerja padang, namun lebih kecil. Kalau saya sen dorong padang, nama dia dah. Ya, udah kan dia beliau bukan, belum jalan. Bukanlah baca rukun itu tegur-tegur. Dia tegur kah bahaya dia orang tegur. Salah. Biar tulis tuan, oh nah saya berubah. Apa saya berubah? Saya berubah, ya bukan. Belum bukannya kalau mana itu mau ramai. Ya, menyokong tungku kepada kegadik, bukanlah hanya tegur. Yang belum ada tempat dia lagi begini, hanya bukan. Wajib ada Tuhan. Yang nyokan magnun ni karena naur lain kadang. Tapi menjawab khutbah kalau bukan bayar nak khutbah.
Salah satu syarat orang kamil adalah orang yang mimayuk tarawih. Ada orang yang dia tak ikut timung. Karena makmum petlung beda dengan makmum kita sembahyang biasa. Kita yang sembahyang biasa, kadang-kadang urung-urung umina, kenapa yang sah Jumaat? Antara kita yang sembahyang lain. Salah baca Fatihah, sah ikut imam nampak mana? Betul. Karena di gedanya Fatihah tak jaga dah tu. Terkecuali orang masbuk. Punya masbuk hasil. Sebab ada Fatihah dia kita tanggung banyak. Mungkin orang mana boleh, mana tanggung banyak. Jangan banyak biasa. Tapi Jumaat jangan. Jumaat harus bantu rohnya berkamil, sempurna. Kan dia berangkat harus sempurna. Sempurna segala bidang. Maka anak-anak lalu karena anak miat udang itu ke imam. Ada itu yang mulia mana teh Syekh Rashid. Ya, umur baru 10 tahun. Tapi apa Quran berapa? Bedah-bedah imam. Yang tukang ikut imam yang masbuk naik di pukul. Ada di pukul. Karena hebat tak hafil. Yang tak serasinya. Kau tak pegang anak betul kan ya? Hebat Quran boleh. Nah, belum dijual bila apa? Hebat. Muta-muti itu hati apa? Paling-paling belum bawa surat menyampaikan terawih undang-undangan. Beliau ada belum pulang. Tapi bagi masbuk yang beliau belum kamil antara namis. Yang masbuk sana yang benar. Direkodnya. Masbuknya menamai macam Fatihah. Nah, masbuk yang ada yang macam Fatihah ke berkut. Yang tak akui ya Tuhan, yang tak minum bidang. Nah, kalau pegang yang ijah. Yang minum bidang yang ada hukum masbuk. Beda banyak minum ya, yang daya atau dia tak tahu daya. Nah, yang nampu tu. Ada yang masbuk ngaimu, anak merumpa kat tempat, kat terminal, merumpa yang Allahu Akbar Bimo. Dia tak berdua. Jangan berkata lagi Allahu Akbar Bigwi. Lebih sampai Allahu liman hamidah Allahu Akbar anwar. Menempat barauh nanti di Gunung Tengah mata. Merumpai tengah medan. Di goknya mikrot, kui mumbai tengah medan merumpai. Dah merumpai dah tinggal dia dapat dia kupi Allahu Akbar. Aku rumput tiga. Ya kan dapat kupi dia dah tengok dia dah pun bila tutup ke kamar balik tu. Ya ada dengan perencan Allahu Akbar Allahu Akbar. Yang kau fikir kata orang yang dua ya, minum bila. Coba teh dulu. Nah, yang hasil punya makmum ada kami, imam ada kami. Hai dan orang yang lagi yang ada buka bila tak ada tengok. Buka ini. Yang merempat barku, imam merempat barku, pas dengan barku. Keren. Makmum ruku, imam ruku. Tapi Fatihah ada mi kimum hantar masbuk kan hancur dalam kimum mi mumayat tadi dalam kimum tapi hantar masbuk ada Fatihah yang kejadian lagi begini baju mai meranci disyaratkan untuk kami arti kami
Sejak suci, betul-betul suci yang kamil, sampai semayang kami. Ya. Fatihah. Hana kata kita yang makmum Fatihah, mampu tuh raul. Sang mali-mali medung kupiah namanya. Apalagi kalau kupiah haji. Baik dah dengar, dah dengar. Baik dia yang hanjut tom-dom kimum, yang kadang kimum, ragu dengan Fatihah. Yang paling sering Fatihah pada huruf. Pada huruf Fatihah. Kereta 50. Dia urun daya hal itu di. Urun daya hal itu. Fatihah kereta 50 nama huruf. Bunyi kita baca Maliki yaumiddin. Maliki mak semua. Surah 55 punya Maliki yaumiddin. Menua dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang 56. Punya utuh dia baca. Maliki yaumiddin. 55. Punya utuh yang lain. Dan menua dia. Qul a'udzu birabbin nas. Gimana? Gimana? Malikin nas. Kemudian biasa ada baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi hanapannya ini. Bak maliki dengan git baca. Terjemah semua itu lain git. Git terjemah Al-Quran. Mutabah panjir terjemah. Mutabah umur terjemah panjir. Mubay pahroi. Yang biasa terjemah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Syak. Al-Kamah Hamzah sama tu. Pada pohon ingat Hamzah yang biasa. Apalagi minum maklum tidak sama Hamzah. 7 buah ya. 7 buah Hamzah kalau tahu. Tentu 60 sekian. Dia kali Jumaat. Kadang hai. Jadi sebab kadangnya maka benar yang ada. Bak kadang. Ya, mbak. Jadi mungkin menyolong pegah. Aku nanti agak menggerabat. Man menyona tanggapan atau soalan. Mungkin dia dalam diskusi agar baik ulun tuan mentang berbicara. Mungkin itu dan guru-guru yang lain akan memberi tanggapan. Teman yang harum ke, yang bukan sunat, le hal sunat, ya le hal sunat. Ya maka menurut ulun tuan berpegang sebagaimana ulun tuan yang berpegang, tapi menurut dia setuju seperti Allah yang Rahman mengatakan bahwa di setiap tempat ditanya tidak luput daripada sunat untuk yang ada tuhur. Ya. Satu pesan daripada para ulama. Ya, mungkin untuk ringkas, membaca secara yang benar bahwa alamahum ya'lam anna amra jum'ati azim. Tahuilah kalau salat Jumat itu sangat besar. Wa ya ni'matul jasimah, yaitu nikmat terbesar, nikmat yang paling agung. Imtallahu biha ala ibadih, yang Allah berikan nikmat Jumat itu kepada hamba-Nya. Fa ya min khasaitina, Jumat itu adalah khususiyah umat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah muhita rahmatih wa muhtaharata li athamil asmud. Ya Allah jadikan Jumat itu sebagai curahan rahmatnya dan pensucian segala dosa Jumat. Karena para ulama salaf sangat mementingkan Jumat itu, sehingga mereka itu sering ataupun banyak selalu berbagi-bagi untuk Jumat. Maka himbauan, hati-hatilah kita untuk menganggap enteng itu Jumat. Maka kita dalam keadaan musafir, kalau punya kesempatan salat Jumat, silakan salat Jumat. Dan boleh juga Jumat itu dijamak beserta salat asar. Atau apalagi mungkin sekalipun orang yang tidak ada
40 orang dengan cara kita taklid. Ini saran daripada para sebahagian ulama. Utamakan doa. Walaupun kadang-kadang kita tidak sampai 40 yang disyaratkan, kita bisa bertaklid pada tempat yang lain agar Jumat itu adalah melekat dalam jiwa dan raga kita. Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah yang memberi petunjuk orang-orang yang dekati kepada jalan yang lurus. Demikian setelah kada dulu, mungkin dalam diskusi kita akan nampak yang lebih besar, jalan yang terbuka. Tentunya pegangan kita adalah kita cari mana yang itu lebih kita harapkan kepada yang benar, walaupun kita tidak tahu mana hakikat kebenaran. Al-haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran datangnya dari Allah. Mudah-mudahan menumpah tercurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Abadi yang kali paparkan lebar panjang tentang iadah lahu. Maka pada mustami'in abu-abu gure-gure kamu, tentu saja nah hal-hal yang ingin ditanggapi fokus katanya bah masalah iadah lahu, maka kamu harapkan kepada penelitian tu memimik kepada guru-guru tanyo yang ingin ditanggapi terhadap persoalan yang lalu yang akan dipaparkan oleh Abadi kepada abu-abu, kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanulunduan Abadi Ramli Abi arti Ramli Abi Ramli amat bodoh. Dah nampu detail Abi igomna SH nyoji. Nyo Ramli amat bodoh. Oleh kerana ulun tuan bodoh, maka ulun tuan tanya Mbak Abadi. Masalah yang ada lehunya berkena ayat dan hadis yang kau tulis. Tolong dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Maka eno komentar lebih dan kurang lelaki maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi. Terima kasih. Menurut Tuan agak salah memberi kepanjangan daripada Ramli Abi yang agak mendekati Ramli Abi Ahmad Bijak. Rencana sebab amat bodoh pada ini saja. Nenangka kahana ada tabok persepsi sudah berbeda kan? Yang punya ulun tuan yang Abi janganlah cukup terkait kebodoh itu saja, kebijak itu. Gimana cukup? Tegang tak ada dua kali. Itu berkaya orang muda. Biasa hanya tegang itu. Ya. Ya. Jadi gimana? Budik lah sana. Itu tu budik hanya itu orang bukan budik. Kalau pertanyaan perintah ayat Al-Quran bahwa untuk adalah
Ya ayyuhalladzina amanu a'idus salata dzuhri. Sudah pasti tidak ada. Sama juga pada pelaksanaan salat Jumat juga nggak ada ayat yang menguraikan itu. Cuma ya ayyuhalladzina amanu idza fas'au ila dzikrillah wal bait. Jumat mana pun mana pakai Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada Jumat. Menjaga hari Jumat, jak mikir. Mana kamu mana lagi? Juga Jumat mesti dah mikir hau balik. Ada kan? Lonti betul-betul yang jauh tu babu mak. Itu babu. Punya terpaku katanya kepada harus ayat. Jumat itu sendiri tak ada ayat perintah itu yang fas'au ila Jumat ada. Ya ayyuhalladzina amanu itu ayat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Bila pagi hari Jumat fas'au ila dzikrillah, jangan mikir-mikir ni. Wa dalul bi'aba bukan ni. Dzalikum khairun ya quraibat. Jangan temu mana lagi. Tapi saya apa guna? Ya, kan? Di situlah pemikiran para mujtahid. Ya, di situlah perannya para mujtahid. Dan tidak tertutup kemungkinan mujtahid itu bukan cuma 4. Mujtahid bukan cuma 4. Lebih mujtahid. Akan tetapi yang lain daripada 4, semua fatwa-fatwanya itu tidak mudawana secara komplit, secara lengkap. Maka hanali jaminan yang masih mudawana dalam seluruh aspek hukum syariat yang menyangkut dengan ibadat, muamalat, munakahat sampai jinayah, hanya 4 mazhab. Hanya 4 mazhab. Maka dalam 4 mazhab itu maka bisa saja di situlah berbeda-beda para mujtahid itu memahami dalam suatu masalah. Tapi pada malam ini kita berbicara hanya dalam satu persoalan, satu mazhab. Itu pun bukan seluruhnya. Karena yang berbicara ini bukan ahli di bidang mazhab. Cuma muqallid fil mazhab. Terjangkau. Nah, bukan langsung juga mengikut kepada imam mazhab. Nah, karena tingkatan imam mazhab itu tingkatan ulama atau para imam lah, itu dari tingkat yang tertinggi pendiri mazhab sampai tingkat terendah itu beda-beda tingkatannya. Mujtahid mutlak itu Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan 4-nya itu. Di bawahnya ada mujtahid mazhab Ashabil Wujuh. Beliau tidak bisa memahami langsung pada Al-Quran. Kalau bisa memahami langsung, sungguh beliau itu tidak mengikut Syafi'i lagi. Seperti Imam Hambali. Benar buat. Nah, lu dua berani pegang anak aku gini deh. Setelah gini. Imam Hambali sebenarnya berguru kepada Imam Syafi'i. Syafi'i berguru kepada Malik, Malik kepada Hanafi. Tapi Imam Hambali dikala beliau sudah alim, sudah dikatakan walaupun tidak menyamai dengan Imam Syafi'i, dia sudah bisa dalam kategori mujtahid mutlak. Maka beliau mendirikan mazhab sendiri. Tapi Ashabul Wujuh yang lain tidak sampai seperti Imam Hambali. Maka masih berkutat di dalam mazhab Syafi'i, disebutkan dengan Ashabul Wujuh. Ya, yang kun asah dalam kitab yang kun sahih.
Wakilah. Yang wakilah apa yang berkait itu mereka dulu. Karena ada orang tanya berkait wakilah lah mungkin. Kau kepala mungkin. Itu lalu dengar tu berah. Abon kaya lo ahababuya. Kalian kan di abuya melain. Dia kaya melain. Baru dia tak ada dua. Baru wakilah. Dia pun tak dua tu dia terleking menanya dulu. Kemudian di bawah mujtahid mazhab Ashabil Wujuh itu ada mujtahid tarjih. Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Rafi dan imam-imam lain. Itu di bawahnya tidak sanggup memetik hukum dalam kaidah syar'i. Jangan sampai kepada Al-Quran. Bila mereka Quran hadis menghafal ini hari ini. Kemudian sungguh Anjir kerja tarjih itu. Coba dah main macam ni. Di bawahnya mujtahid muqarrir. Imam Namli, Ibnu Hajar, Imam yang pengarang Munir Khatib Sarbaini, kerja orangnya. Yang di bawahnya di bawah muqarrir, sampai pak gudai-gudai di bawahnya. Ya. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, mereka itu semuanya itu berpegang kepada ijtihad yang sudah didahului oleh mujtahid terdahulu. Paling kurang Ashabil Wujuh. Beliau itulah yang memahami Al-Quran dan hadis hingga kepetiklah salah satu hukum dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Kalau dengan ayat yang alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay', di situ enggak ada bahwa cuma diberikan dalam khitbah dalam batasan-batasan kampung. Ada ini kan? Hana harus 40, ada ini kan? Ya. Tapi itulah perannya mujtahid. Mengambil daripada nas-nas Al-Quran dan hadis serta dalam kaidah-kaidah yang dikombinasikan dalam segala hukum hingga dia jadilah ilmu-ilmu yang lain untuk bisa mengambil suatu hukum dalam Al-Quran dan hadis yang disebutkan dengan ilmu istinbat. Ada usulnya. Maka beliau berpedoman kepada langsungnya semua hukum hampir tidak ada huraian khusus dalam pelaksanaan, termasuk salat 5 waktu. Enggak ada. Siapa yang menemukan itu? Itulah para mujtahid. Maka bukan menafsirkan, ilmu tafsir beda dengan tafsir. Bukan sekedar tahu bahasa. Ilmu tafsir ada dengan asbab nuzulnya. Kenapa Jumat tidak didirikan di Mekah? Karena orang di Mekah tidak berkumpul ke depan 40 orang. Di Madinah baru ada. Maka perintah di Mekah dilaksanakan di Madinah. Karena Jumat juga diterima oleh Nabi pada malam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan bagi jawaban penonton. Nah Al-Quran, nah hadis yang menerangkan harusnya ada. Tidak ada. Tapi kenapa para mujtahid mengatakan jika suatu perintah tidak mencukupi syarat yang disyaratkan, sedangkan penggantinya ada, maka harus kepada pengganti. Orang diperintahkan berpuasa. Kemudian Tuhan ini berpuasa. Ada gantinya membayar fidyah. Maka tiap hari tidak perlu berpuasa, bayar fidyah. Ya, yang sudah cukup syarat-syarat untuk tidak lagi berpuasa. Tapi kalau orang sakit, dia tidak bisa berpuasa, belum bisa berpindah kepada fidyah. Karena masih ada masa tunggu. Dia tak pernah muka. Nah harapan boleh. Ada boleh Pak Indah min ayamin ukhra ni. Tapi memang hana sama sekali total beri. Perintahkan haji. Kenapa kau jawab dia? Baiknya karena hana menantau. Hana kau bila mau jatuh hana tak. Baik kamu hana menantau. Hana kau puasa bukan kau. Akhir puasa sakit mulai pun sakit sampai kuha. Bukan ke mana lagi tak. Lu pakai lebih.
salah. Nak kaitan di doktor bawa don hana boleh dia sakit. Tip pura je bu fidyah tu. Walaupun anak 5 tahun. Anak 20 tahun. Tengah muda-muda tengok. Ya. Tapi kah kena penyakit yang dikatakan dengan mana? Boleh tidak berpuasa? Ganti kepada fidyah. Karena ada ganti Zuhur dan Jumat. Kalau syarat di Zuhur tidak ada, maka gantilah kepada Jumat. Ganti itu dikatakan dengan ulang. Ini bagi yang sudah terlaksana. Bagi orang yang sudah melaksanakan Jumat dengan harapan ada syarat, tahu-tahu tidak ada syarat, disitulah tidak ada Jumat, maka berpindah kepada Zuhur sebagai tidak. Takun ini kita ada salat 3 ataupun perintah 3. Yang pertama tunai, dilaksanakan dalam waktu. Yang kedua qada, dilaksanakan di luar waktu, belum pernah dilakukan lalu dilakukan sudah waktu. Yang ketiga sudah dikerjakan sekali, tapi ada hal-hal yang menuntut untuk dikerjakan sekali lagi, maka dia dikatakan dengan i'adah, baik dalam waktu atau di luar waktu. Ini apa yang pernah bingung, walaupun di luar pertanyaan. Ya. Dalam i'adatul talib, latifah artinya suatu hal yang sangat-sangat halus, sangat-sangat penting. Su'ila Syekh Ramli rahimahullah ta'ala an-rajulin, ditanyakan tentang seorang laki-laki kepada Syekh Muhammad Ramli. Qala, laki-laki itu berkata kepada orang Syafi'i pada musuhnya, karena kita bermazhab Syafi'i. Nah, ini pedomannya untuk orang Syafi'i terpenting. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Syekh Ramli, dia bertanya, qala, berkata beliau itu, laki-laki itu kepada Syekh Ramli, antum ya Syafi'iyah khalaqtumullaha wa rasulah. Ya, baik kata. Kerana palepoh dah boleh. Hai awak-awak Syafi'i. Syafi'iyah, urang Syafi'i, Imam Syafi'iyah, Syafi'i, dia Syafi'iyah kita ya. Hai kah awak-awak Syafi'i? Khalaqtumullah wa rasulah. Kalawan Allah wa Rasul. Ini kata. Yang ingat ini pelepoh dah. Berandau gini yang betul. Khalaqtumullah wa rasulah. Kalawan Allah wa Rasul. Mari kita tanya perkawan. Li'anna Allah Ta'ala farada khamsa salawatin wa antum tusalluna sittan bi'adatikumul jum'ata zuhran. Allah Ta'ala berwajib akan 5 buah sembahyang malam. Tapi awakkah sembahyang 6 buah. Engkau ulang zuhur 3 kali hari Jumaat. Ya, itu. Kena Tuhan. Kena menghadap saya. Aku bicara mak saya. Artinya menjadi pun ke persoalan. Famada yang tarattabu alaihi fi dzalik. Kenapa demikian? Punya nama-nama. Nah itu. Pak Ajaba, aku jawab Syekh Ramli. Ya, yang jawab. Nyom yang jawab pertanyaan yang awal juga kepada orang. Itu memang boleh. Terlalu berdua orang. Pak Ajaba juga. Bi anna hadzal rajula kadibun fajirun jahilun. Ya, kata. Sebenarnya kan kalau bertanya boleh tunggu laki-laki ni apa yang mau nikah? Kena orang lain, awak kami kan? Antum Syafi'iyah. Ya, kemana ni? Ya abah pertanyaannya. Bahasa Ramli, hai tu kurang li. Namun bukan tu ditanya, kada pernah sembahyang, boleh bawa nambok dan wajib lima Allah, kelawan Allah. Ya, jauh benar nak. Hadar rajul dan agamnya yang pegah kita yang wajib nambok sembahyang, kadzib, bohong, fajir. Udah lagi. Udah mau fajir. Hai mana berdosa kan? Curang kan?
curang fajir. Artinya kafir curang. Jahil. Nah, kita malu. Saya bohong dulu jawab. Bagaimana? Fa ini i'taqada fi Syafi'iyah annahum yujibuna sitta salatin bi asli syar'i kafara. Menyoji, ya kan? Menyo laki-lakinya jin intikut. Urang Syafi'i itu wajib nambah semayang dengan dari syara, dari Al-Quran, dari hadis. Yang kafara, jangan kafir bukan. Nyo atau anak yo, lebih 62. Anak 2. Anak dalam pertemuan anak. Jangan tu kurai-kurai. Nyo ketua ni. Ni tua ni yang bukan. Ya, kita cara melihatnya sekiranya udang pegahnya itu kita nyo Syafi'i bahwa kita nyo tapi wajib semayang nambah dengan dari syarak dari Al-Quran dan hadis nyanjit kafe dulu dayo benar-benar hukum syariat. Punya kafe lagi baku jadi alai akamul murtadin. Yang payah berjalan hukum belum murtad. Nah, yang jadi kedua elah punya hana dikit kita nyo wajib dari sana. Ngan pula kadang hukum bila ada bukan. Istahaqqat ta'dhir Allah ya qabihalik ar-radi ala wa li amthalik anirtikabi misli qabihi af'alik. Ya, menyokal katanya tapi berhak ke takdir. Takdir awak ni tahu. Gimana takdir awak ni tahu? Di mana itu? Cambuk. Dicambuk yang layak dengan keadaan haji serta untuk mencegah haji dahulu lain daripada ibu-ibu lagi-lagi yang buat yang keji duduk hukum Syafi'i. Awak Syafi'i wajib nambah semayang. Ya, yang lagi itu tak wajib dari sana. Itu wajib kamu kan? Pakar hendak ikut menang salah. Dia kafe atau di antara pun, wanah nu nakul, wanah nu lana kulu. Biwujubi salawatin bi asli syar'i. Karena dia hanya ada pula wajib semayang 5 dengan rasa sana. Puji nampak wa inama tajibu ada tuhri. Kita lam nu'lam taqaddumu jumatin sahiha masalah. Nah, apabila hanya saja kita dapat wajib udang lehu. Ulang. Kan ulang kan? Kalau nak hal lain pula kan bukan begitu. Hanya saja wajib tak ulang lehu maka apabila tidak diketahuikan terdahulu Jumaat yang sahih. Hanya terpuak kasar. Punya kata terpuak kasar maka hukum dalam para rutuan haram. Haram mengulangkan salat kalau semua syarat-syarat terpenuhi dengan yakin. Nambah syarat dan nambah kada. Bahkan tak nambah benda, bah Jumaat nambah tapi syarat lain mana? Sah tu itu ayam. Sah tu orang. Sah tu itu ayam, sah tu. Nyo hal yang cukup penting buat tu itu ayam. Nyo kadang-kadang dia dua tu. Tapi asalnya anak juga. Mana? Karena masalah tu itu ayam, lalu putih tu. Tapi insyaAllah ingat tu. Dengan burai-burai sini, dia terkutuk dalam kitab. Yang anak masalah wudu. Bahkan dalam diri juga ada. Si bulan kasau. Hitung wudu dengan ia yang tidak dianggap ianya mutlak. Hanya ni dia yang mutlak. Hanya kasar. Tidak. Itu ni semayang. Yang walaupun mula-mula ia bukan. Hanya sahdu. Hanya sahdu tak semayang. Hanya sahdu tak semayang. Karena syarat salat itu bahagian daripada ibadat yang dituntut pada kita adalah dua perkara. Dan mukalaf, nafsu amri. Bahkan satu hal itu penting dan mukalaf daripada nafsu amri. Yang tuntut dua, bunyo dan binatang anggapnya. Tapi kadang-kadang ada buhananya begitu. Asal binatang anggapnya. Contoh masalah kidah. Masalah kidah kita ni ahli jihad. Dia tu. Yang ahli orang itu ahli. Masalah kidah dia. Dia tu. Contoh beliau.
Walid Pulau Walid Mustafa. Dia bilangnya sesuai dengan ilmu keijtihad. Kena tidak. Tahu-tahu takon. Karena maksudnya kan juga yakin kan? Kan dulu kalian tambah kita yang maknanya. Nah, dulu kalian tambah boleh. Tapi secara ilmu lebih meyakinkan kepada satu arah. Nah, tahu-tahu takon yang salah tetap sah. Satu, baiknya nyangka ilmu tersendiri. Nah, hampir tidak ada generasi kadang-kadang kalau masalah ilmu kadang tidak. Dua boh nom iya. Aboh dia saya. Aboh anak. Kita yang kata cepu sabah kali lah saya. Karena itu itu maya. Menyenang ia lain dia ijtihad, menghadap lain wajib ijtihad. Pui ijtihad tak periksa sesuai kemampuan tayo. Yang teh yang diri mula. Nya tidak perlu ilmu khusus. Nak ambil pala, nak kita benar tadi. Saja dibagi dalam betul dia kata. Tak pala itu sang tapak itu benar. Padahal tapak itu benar kita ke diri kita pada kita ke boleh dia. Periksa dia dari itu benar. Nyo ini. Nyo ini. Dia kana ini. Itu yang tanggap kana ini. Padahal banyak ini. Itu yang teman. Yang dibawa pun mengalih. Sah kalau tak ulang. Padahal kita lah. Tapi dekat sah kalau kita orang tak ulang. Cuma sampai perubahan itu dia view tak kuat atau gimana. Supaya apa ini buka pikiran kita. Sebab dia orang tu tak ulang tu. Sang kata dah ulangnya bahaya ni. Jadi sampai ke depan kiri bosnya. Kata pun orang lain jenuh kanan lagi tak apa-apa ya. Jadi kadang-kadang dan lebih berkurang ketimbang daripada nafsu amri daripada hakikat. Maka ibadat yang sah sesuai syarat. Yang itu urusan Allah. Cuman sesuai syarat harapan itu lebih berat ketimbang hanya sesuai syarat. Yang kedua, hanya tertipu yang sah. Maka taulang itu dan tertipu sah haram berguna. Maka timbullah tiga hukum. Jelas-jelas hanya syarat wajib. Kadang-kadang sunat. Jelas-jelas sudah mencukupi syarat haram yang ada. Jadi kan semua yang ada. Kan semua yang ada. Nah haram, nah sunat, nah wajib. Dah itulah kedudukannya orang masing-masing dalam setiap masalah berbeda. Itu syartu indana Allah tata'adda fil balad illa wasil hajah. Karena yang perlu bangdayo adalah Jumaat dia tak punya mobil-mobil yang mungkin dia dalam bulan mobil-mobil Jumaat. Karena hancur mobil Jumaat. Dalam bulan tak ada lain dengan bahasnya. Tapi ada kesimpulan kita bahawa punya anggapan dengan kaulah Jumaat dianggap kau wajib nampak dalam surau, salah. Karena ada ulang pada diri. Karena hancur bagi dia mobil-mobil Jumaat dia akan hajar. Dan yang maklum hanya hajat di sana kampung puluh ni. Wahina pada ketika itu malam yang lalu wajibatihi minal adat di mu'tabar wajibat al-hiduru. Sosok yang hanya yakin jatuh Jumaat daripada bilangan yang dibarkan. Ada maksud benar? Yakin dengan yang alam dia yakin dia hanya saya bilangan 20. Pakai nak ni 20. Nah orang yang hanya sah semayang 20. Maka wajiblah taulang gunanya dulu. Wakaan akan ulang mustali doa dan solat segala menaiman. Kali semayang ada sah berarti kok. Buat kali dah buat ada sah sama dengan ada yang baru semayang di mana? Maka tidak boleh. Wa man aqada ahadun ala ahadin la ima illa ma qatalallahu lahu. Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka tidak bolehlah seseorang itu menganggap jahat kepada satu-satu imam. Kalau kita anggap pasti Allah akan murka. Nauzubillah minha.
Dan nasihat ataupun kesimpulan yang dijawab oleh Syekh Ramli. Maka punya pertanyaan dari ayat Al-Quran ulang Jumat wajib pun tidak secara syar'i mengatakan wajib Jumat. Siapa yang menemukan itu? Mujtahid. Kita bukan dikatakan mujtahid, maka kita sebutlah zikrullah yang ada pada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil fas'au ila zikrillah. Zikrillah itu para ulama mufassir, para mujtahid memberi mana? Salat Jumat. Itu kemampuan beliau-beliau yang mulia. Ya, benar dia sudah pikir tuan. Yang betul dalam budaya. Ulang tuan keyakin betul betul. Yang ulang tuan kemana? Nanti bulan depan kita mau dua bawa di mana saja. Demikian, terima kasih.